Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala al-habibil mustafa wan nabiyil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah, nikmat senantiasa Engkau curahkan dan tambahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang adab dan etika. Kita masuk pada pertemuan yang sebelumnya di adab berdoa. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Bahkan Allah marah kepada orang yang tidak mau berdoa. Dalam permohonan, dalam doa, ada unsur merendahkan diri kita, menunduk, mengangkat tangan, berharap kepada Sang Pencipta. Maka Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Kalian berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, pasti aku kabulkan. Namun ada manusia-manusia yang tidak memohon kepada Allah. Di mana Allah tidak marah, dia memohon kepada benda, memohon kepada lautan, memohon kepada bumi, memohon kepada gunung. Padahal Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah Azza wa Jalla. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa memohon kepadaku. Minta sama Allah, Allah kasih. Jangan minta kepada benda. Jangan memohon kepada bumi. Bumi ini makhluk. Mungkin kita melihat ada bunga-bunga yang indah. Siapa yang menumbuhkan? Allah Azza wa Jalla. Maka berkaitan dengan doa ini, ikhlaskan. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan segala ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau hendak memohon, berdoa, berdoalah kepada Allah.
Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, meminta bantuan, ada bencana yang menimpa, hujan tak kunjung turun, hutan terbakar, bumi goyang, gempa, lautan meluap. Apapun bencana yang menimpamu, engkau perlu bantuan, engkau perlu pertolongan. Jangan minta sama siapa-siapa. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika hamba tahu dengan kebesaran Allah, faham dengan keagungan Allah, dan dia menghargai Allah Azza wa Jalla serta menghormatinya, maka dia tidak akan memohon kepada siapapun. Kita tuh minta surga cuma sama Allah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang dunia dan isinya, kalau dibandingkan dengan nikmat di akhirat, subhanallah. Satu tempat di surga, 1 meter lah kira-kira. Tempat cemeti pecut. Orang kalau naik kuda, ada pecutnya. Tempat itu. La maudhi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat pecut untuk kalian di surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lalu kita minta rizki, minta keamanan di dunia, minta selamat dari bala yang menimpa. Kita minta kepada selain Allah Azza wa Jal. Kemudian kita minta surga hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ketika engkau hendak minta keselamatan dari api neraka, kita berdoa mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, sebuah keyakinan yang penuh dengan keimanan. Rabb kami, engkau yang menciptakan kami, engkau yang memiliki kami, engkau yang memiliki segala-galanya. Wa anna lana lal akhirah wal ula. Allah yang punya dunia dan akhirat. Kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia. Lalu engkau memohon keselamatan kepada lautan. Minta rizki di pegunungan. Engkau minta sama Allah. Hanya ngomong kita kadang kala. Yakini hal itu. Buktikan kalau Allah itu Rabb kita dan kepadanya kita meminta. Wa fil akhirati hasanah, dan kita minta kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzaban nar. Engkau minta keselamatan dari bala dan bencana dunia kepada benda-benda. Lalu minta keselamatan bencana dari api neraka. Selamat dari bencana tersebut hanya kepada Allah. Tolonglah kita berfikir kembali. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, engkau manusia. Allah mengatakan, wahai umat manusia, beribadalah kalian kepada Allah. Berdoalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Kalian pernah menciptakan diri kalian sendiri? Kalian pernah bikin tangan, bikin kaki? Bapak kalian siapa yang menciptakan? Maka beribadalah, berdoalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ni ayat adalah perintah pertama dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita baca Al-Quranul Karim, perintah pertama dalam Al-Quranul Karim adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini ayatnya. Ayat 21 di surat Al-Baqarah. Sebelum perintah-perintah yang lainnya. Siapa sih Allah? Alladzi
Ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menjadikan buat kalian bumi ini hamparan. Engkau bisa berjalan lewat di atasnya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Allah bikin bumi itu landai. Gimana kalau bergetar terus? Allah yang menjadikannya. Jadi kalau minta, ya minta sama Allah. Wassamaa binaa. Dan Allah yang menjadikan langit sebagai atap. Antum lihat tuh. Atap rumah kita. Ini atap yang ada di studio. Sangat jelek. Rapuh, disanggah oleh tembok. Tapi kalau kita melihat langit Allah Azza wa Jalla, bangunan yang kokoh. Nih malam hari, engkau lihat tuh, bagaimana bintang-bintang menghiasi atap bumi. Kokoh dan kuat tanpa ada satu tiang pun yang kau lihat menyanggahnya. Bighairi amadin tarawunaha. Maka nih kalau bicara adab berdoa, yang pertama harus yakin. Kalau hanya Allah yang bisa bantuin kita, Allah yang bisa kasih kita. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Dan Allah lah yang menurunkan air dari awan. Allah. Kebakaran hutan jamaah. Manusia berusaha untuk mematikannya. Kemarin anak ke Jambi. Cerita teman-teman di sana. Ustaz, usaha manusia hanya 1% memadamkan api. Sisanya Allah Azza wa Jalla. 99% kita menanti hujan. Kekuatan apa yang kau miliki? Manusia ini apa kuatnya sih? Kebakaran hutan 1% usaha manusia. Sisanya menanti Allah menurunkan hujan. Dan Allah yang menurunkan hujan. Ada informasi bahwasanya hujan ini akan terlambat turunnya. Alhamdulillah. Tadi sebelum anak ke studio, turun hujan di Jember. Allahumma shayyiban nafi'an. Allah yang menurunkan, bukan siapa-siapa. Fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kemudian nih bagi orang-orang yang bertani, yang bercocok tanam dimanapun kau berada, itu yang menumbuhkan buah-buahan, yang menumbuhkan biji-bijian, yang menumbuhkan sayur-sayuran. Siapa yang menumbuhkan? Bapak kita? Nenek moyang kita, kepala kampung kita, kepala desa, bupati, gubernur, presiden. Siapa yang menumbuhkan? Allah yang menumbuhkan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita makhluk yang lemah. Manusia itu dijadikan khalifah sama Allah untuk memakmurkan bumi, untuk menjaga nih bumi. Jangan membuat kerusakan di bumi. Di semua fasilitas Allah yang kasih. Jaga tuh fasilitas. Allah yang menumbuhkan. Syukuri nikmat yang Allah berikan. Apa kata Allah? Rizqan lakum, rizki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka kalian jangan menjadikan buat Allah sekutu-sekutu, sesembahan-sesembahan selain Allah, bersyukur kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, menghamba kepada batu, kepada air. Jangan. Semuanya Allah yang bikin, semuanya Allah yang kasih. Lalu kita menghambakan diri kepada selain Allah. Maka ingat jamaah dalam berdoa,
mintalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bergantung kepada manusia. Mungkin kau punya kenalan yang bisa membantumu. Mungkin kau punya fulan dan fulan yang insya Allah akan memudahkan urusanmu. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, omong kosong semua. Baik, Al-Imam Bukhari di bab nomor 275 berkaitan dengan doa. Beliau mengatakan babun liya'zimid du'a fa innallaha la mukriha lahu. Bab hendaklah seorang ketika memohon kepada Allah itu memohon dengan sungguh-sungguh, dengan tekad. Sesungguhnya Allah itu nggak ada yang maksa. Artinya tidak ada sesuatu yang dipinta lalu Allah nggak bisa kasih. Karena ada yang melarang. Nggak ada. Makanya ketika seorang berdoa memohon kepada Allah SWT, hendaklah dia bersungguh-sungguh. Minta. Yakin ya Allah hanya Engkau yang bisa bantu ya Allah. Kita akan baca hadisnya. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah. قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت وَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةِ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةِ أو وَلْيُؤْذِمِ الرَّغْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْظُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَى. Di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian berdoa, maka jangan berkata dalam doanya in syi'ta, kalau engkau berkehendak ya Allah, kalau engkau mau kasih, kalau engkau mau. Jangan. Wal ya'zimil masalah, hendaklah dia memohon dengan sungguh-sungguh. Maka di sini ketika berdoa nggak boleh ngomong insya Allah, semoga Allah merahmatimu, insya Allah. Jangan. Nggak ada yang maksa Allah. Minta dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah merahmatimu. Ya Allah rahmati fulan. Ya Allah bantu fulan. Ya Allah ajarin fulan. Jangan doa Rabbi zidni ilman in syi'ta. Ya Allah tambahin aku ilmu kalau engkau mau ya Allah. Seakan-akan engkau nggak butuh. Kebutuhanmu tidak terlalu. Kalau Allah nggak mau kasih, nggak apa-apa. Nggak boleh. Kita perlu sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau berdoa minta tanpa insya Allah. Karena nggak ada yang besar buat Allah. Allah mau kasih apa sih yang kau inginkan? Dunia dan isinya ini kecil. Allah akan kasih setiap orang yang masuk surga 2 istri minimal. Allah kasih 2 istri. Apa kata Nabi SAW tentang kerudungnya? Kerudungnya istri antum insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Tentang khimaruha, kerudungnya. Wala nasifuha, itu kerudung yang dipakainya oleh perempuan surga itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Pernah ngelihat tas harganya 1 miliar? Pernah ngelihat tas harganya 1 triliun? Pernah ngelihat baju harganya 5 triliun? Berapa sih nilainya Indonesia ini? Berapa triliun kalau dinilai? Kalau ada orang mau beli Indonesia berapa triliun? 100 triliun? Oh enggak loh Ustaz. 1 miliar triliun mau dijual Indonesia. Tuh kerudungnya
kerudungnya istri antum insya Allah di surga itu lebih baik dari Indonesia dan isinya, lebih baik dari Asia dan isinya, lebih baik dari dunia dan isinya. Itu kerudungnya doang. Makanya terus engkau minta sama Allah. Merasa Allah kayaknya terlalu besar Allah mau ngasih itu buat anak. Apanya yang besar? Allah akan kasih yang lebih dari itu. Kerudungnya, bidadari surga, lebih baik dari dunia dan isinya. Maka kalau minta sama Allah, sungguh-sungguh minta ilmu. Rabbi zidni ilman. Minta iman. Atau engkau meminta sesuatu dari dunia. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan kenikmatan dunia itu sedikit. Boleh, fadhal. Sekali lagi jangan berkeyakinan. Merasa ya Allah kok kayaknya Allah mau kasih anak berat ya. Apanya yang berat buat Allah? Allah janji akan kasih. Kalau nggak dikasih sama Allah Azza wa Jal, koreksi diri. Introspeksi diri. Karena Allah pasti ngasih yang diminta. Kalau enggak, itu enggak dikasih sama Allah, dipalingkan dari bala yang akan menimpa dia, yang sebanding dengan doa yang yang dipanjatkan dia. Atau kalau enggak, Allah akan kumpulin tuh doa, enggak ada ruginya engkau berdoa. Bahkan kalau ditumpuk tuh seperti tabungan. Itu yang lebih kita perlukan nanti di padang mahsyar. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada pada diri kalian itu akan sirna, fana, habis nantinya. Kau mau dikasih apa? Sehat, habis kesehatan nanti, berakhir dengan kematian. Harta, habis ditinggal. Tapi yang di sisi Allah, doa-doa ini panjatkan. Bayangkan ada nabi yang berdoa puluhan tahun minta anak. Doanya gak dikasih langsung, tapi dicatat tuh doa, disimpan. Maka ingat, gak ada yang besar buat Allah. Apa engkau mau minta apa? Ingin memiliki Pulau Jawa dan isinya, itu sedikit sekali. Maka kalau doa, jangan mengatakan, ya Allah kalau engkau mau kasih, kasih. Kalau enggak ya terserahlah. Terserah engkau ya Allah. Terserah engkau. Kok terserah Allah? Engkau mau minta beneran. Kalau ada orang yang datang, mama datangkan, Ustaz, ana mau minta sumbangan Ustaz, tapi terserah Ustaz lah mau dikasih apa enggak, terserah. Ya udah enggak usah kasih. Tapi kalau Ustaz, ana perlu banget Ustaz. Perlu banget. Wallahi ana enggak tahu mau minta tolong sama siapa. Itu lakukan sama Allah Azza wa Jalla. Allah akan bantu. Baik. Hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Salam. Qala akhbarana Ismail bin Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ahadukum falyazim fid du'a wala yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustakriha lahu. Baik. Di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Ulayyah, dia meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ahadukum falyazim ad-du'a, apabila seseorang memohon kepada kalian sungguh-sungguh mintanya, wala yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini, jangan berkata ya Allah kalau engkau mau kasih aku, terserahlah kalau engkau mau kasih aku. Kenapa? Allah itu gak ada yang maksa dia. Kalau orang ngasih, mampu ngasih, mungkin dia gak mampu, mungkin ada yang melarang dia. Ini Allah gak ada. Bahkan kita mengatakan Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, gak ada yang bisa menghalangi apa yang kau kasih. Wala mu'ti lima mana. Dan gak ada yang bisa ngasih kalau Allah menghalangin.
Maka coba kita lihat bagaimana doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa ketika perang Badar di malam hari dan ketika pasukan sedang berperang, perang ketika berkecamuk ya. Nabi alaihi salatu wasallam angkat tangan sampai selendangnya jatuh. Abu Bakar naikin lagi, berdoa beliau, sungguh-sungguh berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku, ya Allah. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku, ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau nih kelompok ini, sahabat-sahabatku dikalahkan, engkau gak akan disembah lagi Allah di muka bumi. Sungguhan doa. Karena yakin gak ada yang bisa bantu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan kasih. Apa kata Allah? Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian minta kepada Rabb kalian, minta pertolongan kepada Allah, Allah kabulkan. Allah kabulkan, jemaah. Tunggu bentar. Ayat yang berkaitan dengan tadi. Fastajaba. Nah, di surat Al-Anfal ayat 9 Allah Azza wa Jalla mengatakan, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum. Ketika kalian berdoa minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah kabulkan buat kalian, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami akan bantu kalian dengan 1000 malaikat yang datang beruntun. Allah kabulkan. Nabi sungguh-sungguh berdoa. Ketika datang seorang sahabat, Nabi lagi khutbah Jumat. Tahu-tahu datang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah an yughithana atau an yasqiyana. Ya Allah, ya Rasul SAW, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan buat kami. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau angkat tangannya. Beliau mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, kasih hujan buat kami. Berikan hujan kepada kami. Berikan hujan kepada kami. Allah turunkan hujan. Sungguh-sungguh doanya. Jangan santai ya. Allah gak ada yang maksa jemaah. Itulah doa-doa Nabi SAW. Maka kita dalam berdoa sungguh-sungguh, apa aja doamu? Apa sih yang diminta? Ada yang besar yang kau minta di dunia ini. Sebagian orang itu doanya sangat remeh. Minum air zam-zam. Apa doanya? Minta sembuh, minta sehat, boleh. Minta ilmu ya. Ada seorang dari kalangan salafus saleh, ketika dia doa minum air zam-zam, dia mengatakan, Allahumma fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Ya Allah, aku minum air ini, ya Allah, air zam-zam ini yang khasiatnya sesuai dengan niatnya. Aku meminum air zam-zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar, ya Allah. Maka sekali lagi, kalau berdoa sungguh-sungguh, minta sama Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin ada pertanyaan. Ini yang sering ditanyakan. Ustaz, bagaimana kalau kita doa nggak boleh pakai insya Allah? Tapi bagaimana dengan ketika kita mengunjungi orang sakit, kita mengatakan la ba'sa, tahurun insya Allah. Nggak apa-apa, insya Allah jadi penyuci nih penyakit ini. Di situ dikatakan insya Allah. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan,
Adapun ucapan Nabi SAW, la ba'sa tahurun insyaallah, fahada min babir raja. Kata beliau, ini babnya bab harapan. Beliau berharap buat orang ini nih. Karena orang yang sakit itu penyakitnya bisa menjadi pembersih, penyuci, tapi bisa jadi enggak juga. Andai kata itu yang sakit enggak bersabar, hatinya penuh dengan ketidakridhaan kepada Allah Azza wa Jalla, mangkel, ya, gondok hatinya dengan penyakit yang menimpa dia, maka penyakitnya enggak akan jadi pembersih, bahkan jadi adab buat dia. Maka di sini keucapan insyaallah, yakni as'alullah an yakuna tahuran. Artinya aku berharap itu menjadi penyuci buat engkau kalau engkau bersabar. Kalau engkau berharap pahala, kalau enggak, ya enggak akan jadi penyuci. Baik, ini berkaitan dengan bab 275. Kemudian masuk ke bab 276. Ini bab tentang babun raf'ul aidi fid du'a. Bab tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa. Secara umum, sunnahnya berdoa itu angkat tangan, menghadap kiblat. Sunnahnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha hayyun karim. Allah tuh maha pemalu dan Allah maha pemurah. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatain. Allah tuh malu kalau ada hambanya yang angkat tangan berdoa lalu Allah balikin kosong. Kita udah berdoa angkat tangan, capek kadang kalau orang angkat tangan. Tapi berdoa angkat tangan engkau. Allah tuh malu kalau nggak mau kasih. Maka dianjurkan untuk angkat tangan ketika berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana model angkat tangannya? Ya, ada yang angkat tangannya dengan seperti ini, minta sama Allah Azza wa Jalla, seperti orang yang sedang meminta sesuatu. Ada yang seperti ini. Manapun boleh, insya Allah. Walaupun sebagian mengatakan ya kalau berdoa ya minta sesuatu kayak gini nih, kita minta nih sama Allah nih, supaya seakan-akan kita sedang mengemis gitu meminta sesuatu. Di saat-saat tertentu seperti sedang istisqa, Nabi angkat tangan sampai ketiaknya kelihatan alaihi salatu wassalam. Karena tingginya beliau mengangkat tangan alaihi salatu wassalam. Tapi di sini ada beberapa hadis. Yang pertama, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibrahim ibn Mundhir. Qala haddatsana Muhammad bin Fulay. Qala akhbarani Abi an Abi Nu'aim wa huwa Wahab. Qala ra'aitu ibn Umar wa ibn Zubair yad'uan yudirani birrahatain 'ala al-wajhi. Ini sanadnya dhaif. Di mana disebutkan oleh Abu Nu'aim Wahab, dia berkata, aku melihat Abdullah bin Umar bin Khattab dan Ibnu Zubair, keduanya berdoa dan memutar tangannya itu ke wajahnya seperti ini kira-kira. Tapi sanadnya ini dhaif. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha." Apabila kalian berdoa memohon kepada Allah, mintalah dengan perut telapak tangan kalian, dengan telapak tangan kalian. Bukan dengan bagian luarnya, tapi bagian dalamnya. Fa'idha faragtum famsahu bihima wujuhakum. Kalau sudah selesai berdoa, maka usaplah
dengan kedua tanganmu wajah-wajah kalian. Tapi jamaah, hadis tentang mengusap wajah ini disebutkan dhaif. Sahih tanpa ucapan kalau sudah selesai usaplah wajah kalian dengan tangan kalian. Seperti itu. Jadi kalau disuruh minta dengan telapak tangan sahih, tidak boleh minta dengan punggung tangan kita. Itu perintah Nabi SAW. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Uwanah an Simaq bin Harb an Ikrimah an Aisyah radhiyallahu anha za'ama annahu sami'ahu minha annaha ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi yaqulu innama ana bashar fala tu'aqibni ayyuma rajulin minal mu'minin adzaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fihi. Masya Allah. Ini jamaah, Ikrimah mengaku bahwa dia mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha cerita bahwa Aisyah melihat Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, mengangkat kedua tangannya. Apa isi doa Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi mengatakan, innama ana bashar. Beliau angkat tangan, mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku itu manusia biasa. Fala tu'aqibni. Ya Allah, jangan hukum aku, ya Allah. Subhanallah jamaah. Ini doa Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan, jangan hukum aku. Orang mana aja dari kaum muslimin, kata Nabi alaihissalatu wassalam, yang aku menyakitinya, au syatamtum, atau aku memakinya, jangan hukum aku ya Allah dengan karena hal itu. Subhanallah. Di sini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa Aisyah menceritakan telah masuk menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam. Aisyah mengatakan Nabi alaihissalatu wassalam masuk menjumpai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau sedang pakai selendang. Lalu beliau menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Beliau berdoa dengan doa yang baru saja kita baca. Maka Nabi SAW meminta, kalau ada orang-orang yang dicaci maki Nabi SAW, maka semoga itu menjadi penghapusan dosa buat orang itu. Dan Nabi memohon kepada Allah Jalla Jalaluh dengan mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Kalau dikatakan apa harus menghadap kiblat? Enggak harus. Tapi ini babnya bab adab, etika. Usahakan ngadep kiblat. Angkat tangannya. Lu males capek, ya udah. Kalau engkau males capek, gimana mau dikasih sama Allah SWT? Sungguh-sungguh berdoa. Kita aja bekerja hampir keringetan. Sebagian orang kerja nggak keringetan, makan keringetan, doa 5 menit udah capek angkat tangan. Maka di sini hadis yang selanjutnya berkaitan dengan mengangkat tangan dalam berdoa. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Abu Zinad 'anil A'raj 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
qadima Tufail ibn Amr ad-Dawsi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna Dawsan qad asat wa abad. Fad'ullaha 'alaiha. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah wa rafa'a yadayhi. Fadhanna an-nas annahu yad'u 'alaihim. Faqala Allahumma hdi Dawsan wa'ti bihim. Ini Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa datang Tufail bin Amr ad-Dawsi menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa Tufail bin Amr ad-Dawsi? Disebutkan bahwa setelah kejadian Isra Mi'raj, setelah tahun ke-10 kenabian, Tufail itu datang ke kota Mekah. Tufail ini dikenal orang yang dihormatin, ditaatin, dipatuhi di kaumnya. Ketika Tufail datang ke kota Mekah, itu orang-orang Quraisy langsung menemuin dia. Ngapain sih? Tufail datang mau umroh atau haji. Kata orang Quraisy, hati-hati sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomongnya sihir. Engkau nanti akan terkena sihir dia, kepengaruh dia. Terus ditakut-takutin sama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Akhirnya Tufail ini mengatakan hatta wada'tul qudna fi udunayya. Sampai dipasang kapas di kupingnya Tufail. Jemaah. Bagaimana musuh-musuh Islam? Bagaimana orang-orang yang benci kepada Islam? Sebagian umat Islam terkena penyakit Islamfobia. Bagaimana mereka menakut-nakutin umat Islam dan menakutin orang kafir bahwa seakan-akan agama Islam ini agama yang menakutkan. Umat Islam seakan adalah umat yang brutal, yang gak beradab, mungkin disebut radikal, teroris. Ada usaha. Dan itu sudah sejak dulu dilakukan oleh orang-orang kafir. Apa tujuannya? Targetnya apa? Agar orang di luar Islam itu tidak masuk Islam. Dan agar orang yang di dalam Islam itu ragu dengan Islam. Maka mereka berusaha untuk, istilahnya apa? Menggiring opini publik menolak Islam. Orang-orang Quraisy akhirnya mengatakan kepada Tufail bin Amr, Tufail, hati-hati jangan dekat-dekat dia. Sudah, pasang kapas. Akhirnya Tufail lagi di Masjidil Haram, mungkin dia lagi di Ka'bah. Nabi SAW sedang sholat di sampingnya. Kata Tufail, dan Allah berkehendak, aku itu dengar omongan Nabi SAW. Dalam kondisi disumpel kapas kupingnya, masih dengar suara Nabi SAW. Ketika itu Tufail baru sadar. Dia mengatakan, ana rajulun labibun syair. A'riful hasana minal qabih. Aku ni orang yang cerdas, penyair lagi, di mana aku tahu mana yang baik dan buruk. Masa aku sampai sumpel kupingku ini? Aku tanya sama Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW mendapatkan cerita dari Tufail bahwa orang-orang Quraisy seperti ini, seperti itu. Kemudian coba aku ingin dengar apa sih yang ada pada dirimu. Nabi SAW membacakan ayat-ayat Quran. Tufail masuk Islam. Setelah masuk Islam, Tufail bin Amr ad-Dawsi izin sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ni orang yang ditaatin di kaumku. Aku mau pulang nih. Tolong kasih aku tanda supaya mereka percaya aku utusanmu. Kemudian sama Nabi SAW dikasih
cahaya di ujung cemetinya, ujung pecutnya. Akhirnya sampai rumahnya Tufail. Ini dari kabilah Daus, bukan dari orang-orang Makkah, di luar kota Makkah sana. Sampai ke rumahnya, istrinya melihat ada cahaya, Tufail bawa cahaya. Maka istrinya mendekat. Kemudian Tufail mengatakan, ilaiki anni, falastu minki walasti minni. Engkau pergi sana, jangan dekat-dekat. Aku bukan darimu, kau bukan dari aku. Qalat, kenapa? Ada apa ini? Kok tahu-tahu kasar kayak gitu? Kok tahu-tahu nggak lagi suka sama aku? Lalu dia mengatakan, farraqa baini wa bainakal Islam. Telah memisahkan antara aku dengan kau Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini memecah belah, meresahkan, rusak tatanan masyarakat, itu pendapat yang salah. Tapi memang kenyataannya, kalau orang masuk Islam, mau tidak mau dia akan berpisah dengan kekufuran. Dia akan meninggalkan keluarganya. Bagaimana para sahabat Nabi dicincang, disiksa, ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan mereka mengatakan, nih Muhammad alaihissalam memecah belah umat. Yang awalnya satu dalam kesyirikan. Kok tahu-tahu datang kayak orang kayak gini. Quran disebut Al-Furqan, yang memisahkan. Umar mendapatkan gelar Al-Faruq. Maka di sini Tufail mengatakan kepada istrinya, enggak, kau nggak boleh dekat-dekat sama aku. Kita terpisahkan dengan Islam. Apa kata istrinya? Dini dinuk. Tenang, agamaku agamamu. Ini seorang istri yang soleha. Dia nurut sama suaminya. Akhirnya disebutkan disuruh pergi ke tempat air, disuruh mandi. Kemudian dia berdoa, astagfirullah. Dia masuk Islam. Dan alhamdulillah. Kemudian Tufail mulai berdakwah di kaumnya. Dia berdakwah di kaumnya selama berapa tahun? Dari sejak pulang dari Mekah sampai disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam menaklukkan Khaybar. Kalau mulai tahun ke-11 kenabian sampai Khaybar itu kira-kira 9 tahun. Berdakwah Tufail. Tapi yang masuk Islam sedikit. Maka tatkala penaklukan Khaybar, Tufail datang nih. Dari kabilah Daus datang tahun ke-7 Hijriah. Menjumpai Nabi SAW yang hadisnya kita baca sekarang. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus ini ingkar, bermaksiat, durhaka, mereka enggan masuk Islam. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menghancurkan mereka. Ini permintaan Tufail agar Nabi alaihissalam mendoakan kehancuran, kebinasaan buat Daus. Lalu apa yang terjadi? Nabi alaihissalam fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Ini hadisnya hadis Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Dia termasuk yang masuk Islam. Di tangannya Tufail bin Amr ad-Dausi. Sama-sama satu kabilah nih. Abu Hurairah termasuk yang masuk Islam dengan dakwanya Tufail. Abu Hurairah menceritakan bagaimana Nabi SAW, Rasulullah SAW menghadap kiblat. Wa rafa'a yadayhi. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Fadhannan nas annahu yad'u alaihim. Orang-orang pada ketakutan, khawatir mereka bahwa Nabi SAW akan mendoakan kehancuran buat Daus. Sampai ada omongan halakat Daus. Habis sudah. Didoakan kehancuran nama Nabi SAW. Nabi angkat tangan. Nabi menghadap kiblat.
Kalau mendoakan kehancuran, hancur tuh Daus. Tapi ternyata isi doa Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada Daus. Wa'tini bihim. Dan datangkan mereka untuk. Wa'ti bihim. Dan datangkan mereka ya Allah. Pulang lagi nih Tufail. Berdakwah satu kampung disebutkan 70 kakak ya. Atau lebih, itu semua masuk Islam. Dan dibawa sama Tufail ke kota Madinah. Datang mereka hijrah. Jadi dalam hadis ini disebutkan bagaimana Rasulullah SAW angkat tangan, berdoa memohon kepada Allah dan menghadap kiblat. Ini termasuk adab berdoa. Insya Allah kita akan melanjutkan adab-adab yang lainnya berkaitan dengan angkat tangan dalam berdoa ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman kita di studio Raja Pusat. Tafadhal. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kita di malam hari ini dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Ta'ala. Saudaraku Siman Seakidah, kami undang Anda di sesi yang kedua ini untuk bertanya jawab dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat. Baik, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Di antaranya dari Bapak Agus di Riau ingin bertanya, Ustadz, bagaimana jika kita berdoa meminta sesuatu yang kita tidak tahu? Apakah yang kita minta itu akan membawa kebaikan atau tidak? Misalnya contohnya seperti ini, Ustadz, ya Allah berikanlah saya harta yang banyak jika itu membawa kebaikan untuk saya. Boleh tidak Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya jemaah, kalau berkaitan dengan doa yang kita nggak tahu apakah doa itu mengandung unsur kebaikan buat kita atau malah jadi petaka buat kita. Bagaimana cara berdoa? Apakah boleh dengan mengatakan, ya Allah, kalau harta itu baik buat aku, kasih aku ya Allah, kalau enggak jangan. Iya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa. Kalau yang dipinta itu sesuatu yang merupakan kebaikan murni, kebaikan mutlak, maka langsung aja minta. Minta surga, minta rahmat, minta ilmu, minta iman, bermanfaat. Tapi kalau harta bisa bermanfaat buat kita, bisa jadi tidak. Sehingga kalau orang minta harta, jangan cuma minta harta plus berkah. Karena kalau berkah pasti baik. Kalau harta tanpa berkah jadi bala dan musibah. Maka Nabi SAW seperti dalam sebuah doa beliau mengatakan, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini idza 'alimtal hayata khairan. Ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan itu baik buat aku. Wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Maka kalau kita meminta sesuatu yang kita nggak tahu itu baik atau tidak, maka hendaklah dipinta pilihannya sama Allah SWT. Artinya biar Allah yang milih buat kita mana yang terbaik. Tapi kalau kita memang minta harta dan kita ingin kaya, minta nggak apa-apa asalkan minta berkah. Karena kalau cuma harta yang banyak, yang luas rezekinya, tanpa berkah akan jadi bala dan musibah. Tapi kalau permintaan itu satu kebaikan yang mutlak, itu pasti kebaikan. Seperti Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku minta petunjuk ya Allah. Nggak ada mengatakan, Allah, aku minta petunjuk kalau itu baik buat aku. Nggak, itu jelas-jelas kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelas-jelas yang kita minta adalah kebaikan. Tapi kalau sesuatu yang meragukan, yang kita takut jadi petaka buat kita, maka mintanya dengan minta pilihan sama Allah SWT. Seperti antum kerja. Ya Allah, aku mau merantau ya. Merantau apa enggak? Ya Allah, kalau merantau itu baik buat aku, mudahkan. Ya Allah, kalau enggak, udah.
Semoga aku tetap tinggal di kampungku, umpamanya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga jelas bagi penanya dan pendengar semua dan pemirsa dimanapun berada. Untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Dan tidak lupa kami ingatkan bagi Anda untuk mengecilkan terlebih dahulu pesawat televisi atau radionya. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Bapak Ahmad dari Rahul Riau. Baik, silakan Bapak Ahmad. Begini Ustaz, saya punya Al-Quran terbitan Kementerian Agama tahun 85. Di sini ada ayat sejadah sebanyak di dalam 15 surat. Selama ini saya cuma tahu satu surat sejadah aja. Jadi kalau kita baca ini, apa kita harus sujud sejadah juga Ustaz? Demikian. Baik. Ada 15 surat ini kan? Baik. Jadi apa harus ditandai karena kita masih awam gitu kan? Apa harus ditandai di mushafnya? Pas kita baca itu kita sujud tilawahnya gitu. Baik. Demikian Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya. Berkaitan dengan ayat-ayat sajidah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Memang bukan hanya satu. Tadi disebutkan 15. Ada yang mengatakan 14 di antara para ulama. Maka tatkala kita melewatin ayat-ayat tersebut, seperti yang mungkin kalau di juz amma itu ada 2. Yang pertama ada di surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Insyiqaq. Taib. Al-Insyiqaq ini di ayat 21. Entah kalau di tadi Quran terbitan Depak tandanya seperti apa. Tapi kalau yang terbitan Madinah itu ada tanda seperti gambarnya kubah. Kubah ya atau menara lah. Kemudian ada garis di mana ayat sajdahnya. Garisnya taruh di atasnya. Di sini di ayat 21 Allah mengatakan wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Quran, mereka tidak sujud. Baik, kemudian di surat Iqra di ayat terakhir ketika Allah mengatakan wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi tatkala kita melewatin ayat-ayat sajdah tersebut, kita dianjurkan untuk sujud. Kalau nggak mau sujud, ya lanjut baca. Karena ada orang nggak sujud, tapi dia baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wallahu alam. Ana berusaha mencari penjelasan tentang bacaan untuk ayat sajdah tanpa sujud. Yang ada adalah sujud sambil membaca doa ketika sujud. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih enggak apa-apa. Membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallah ahsanul khaliqin. Boleh baca tersebut. Jadi kalau tadi yang dikatakan 15 ya insyaallah 15 ada satu yang diperselisihkan dari 15 tersebut termasuk ayat sajdah. Maka tatkala kita melewatin ayat tersebut, dianjurkan kita untuk sujud, baik dalam kondisi kita wudu atau tidak, kita tetap sujud, cari kiblat, menghadap kiblat, lalu sujud sebagai bentuk perwujudan kita akan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh sujud, sujud. Allah menyebutkan ada orang-orang enggak sujud, kita sujud. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dari hamba Allah ingin bertanya, Ustaz, disebutkan jika seseorang membaca Quran kemudian melewati ayat-ayat tentang surga atau neraka disunahkan untuk membaca doa. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara membaca doanya Ustaz? Mohon penjelasannya. Rasul SAW ketika sholat malam, karena kita tahu Nabi SAW tidak membaca Quran dari Quran, tapi beliau membaca Quran dari hafalannya. Dan biasanya ketika beliau sholat malam, cerita Anas bin Malik, cerita sahabat yang bermakmum kepada Nabi SAW, bagaimana Nabi ketika lewat ayat rahmat, beliau meminta rahmat Allah SWT. Lewat ayat tentang azab, beliau berlindung dari azab Allah SWT. Bagaimana lafaz doanya? Bebas disebutkan. Kalau ayat rahmat, Allahumma inni as'aluka min rahmatik, ya Allah, aku minta rahmatmu ya Allah. Ketika lewat azab, ayat azab, ya Allah jauhkan aku dari azabmu. Kalau bicara tentang neraka, boleh kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar, atau Allahumma ajirna minan nar. Boleh kita baca seperti itu. Jadi ketika kita baca Quran, kemudian lewat ayat umpamanya tentang surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin, bersegerakan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, menuju ampunan Allah azza wa jal. Ketika itu kita mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku memohon kepadamu surga. Atau doa Allahumma adkhilnil jannah, atau Allahumma arhamni, Allahumma inni as'aluka min rahmatik, aku mohon rahmatmu. Jadi yang ana ketahuin, ya minta rahmat Allah. Tidak ada lafaz khusus yang dengannya kita harus meminta. Hadza wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Mau pakai bahasa Indonesia ketika baca Quran, kita berdoa, diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Sejadi di Lampung. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya, gimana mendoakan orang tua yang semasa hidupnya itu dia kurang beribadah karena kejahilan ilmunya, begitu juga anaknya dulu kan anak juga jahil ilmu gitu. Apa kita doanya dengan kekurangan sholat orang tua itu bisa diijabah nggak ya Ustaz ya? Itu aja Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, ahibati fillah, berkaitan dengan orang tua kita, keluarga kita, yang mungkin mereka beribadah jauh dari bimbingan sunnah, gak ngerti, gak faham, meninggal mereka kemudian. Apa yang harus kita lakukan? Mendoakan mereka. Tetap didoakan selama orang tua kita masih muslim, maka kita berkewajiban berbakti kepada orang tua kita dengan mendoakan keduanya. Doakan Allahumma ighfir lahu, atau Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, atau doa, ya Allah ampuni kedua orang tuaku, Allahumma ajirhu minan nar, jauhkan keduanya, ajirhuma minan nar, dari api neraka. Doa apa saja. Ingat, selama orang tua kita masih muslim, walaupun dia melakukan dosa besar, karena kita tahu dosa besar tidak membuat orang keluar dari Islam, tapi ketika melakukan kesyirikan atau ada dosa-dosa kekufuran yang pelakunya keluar dari Islam, ketika dia dihukumin murtad, maka kita nggak bisa mendoakan dia karena dia sudah kafir. Tapi kalau dia masih beriman, penuh dengan dosa, maka anak tetap berdoa. Selain berdoa, dia berbuat baik dengan menyambung silaturahim dengan orang-orang
yang dekat dengan orang tuanya, kemudian bersedekah buat orang tuanya. Semoga hal itu meringankan azab buat kedua orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz penjelasannya, dan kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Ummu Fulanah di Riau. Ingin bertanya Ustaz, saya punya ayah, ia punya penyakit asam lambung yang cukup parah. Ayah saya tinggal di Jawa, sedangkan saya tinggal di Riau Ustaz. Namun ayah saya sering nyuruh saya untuk mencari orang yang pintar untuk mendoakannya. Pertanyaannya Ustaz, apakah termasuk kesyirikan yang seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, jamaah. Iya, berkaitan dengan meminta doa orang buat orang tua kita boleh, tapi jangan salah orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang tawassul, berperantara dalam berdoa. Berperantara dengan doa ini bisa bertawassul dengan amal soleh, bisa dengan doanya orang soleh. Bagaimana para sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW minta doa seperti doanya yang diberikan kepada Qabilah Daus, itu karena permintaan Tufail bin Amr ad-Dausi. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, nanti kalau engkau berjumpa dengan Uwais al-Qarni, ini stata'ta an yastaghfir laka faf'al. Kalau bisa engkau minta kepada Uwais al-Qarni agar dia beristighfar buat dirimu. Umar bertawassul dengan Uwais agar Uwais mendoakan Umar bin Khattab diampuni dosa-dosanya, dan itu diperbolehkan. Maka kalau orang tua antum nyuruh antum cari orang pintar, iya, yang pintar agama, yang pintar tentang Allah dan Rasulnya, bukan pintar nipu, bukan pintar tipu muslihat atau macam-macam lah, maka antum nggak masalah. Nanti kita akan membahas bagaimana para sahabat Nabi datang, para tabi'in datang menjumpai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, minta kepada Anas doa. Jadi itu diperbolehkan. Jadi engkau kalau memang mau cari doa nggak apa-apa. Nggak mau nanti anak cari ada ustadz nih datang, ada orang alim nih datang, anak mau minta doanya, diperbolehkan. Jadi bertawassul yang disyariatkan itu bertawassul dengan asma'ullah al-husna, bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Yang ketiga bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup dan dia ada, hadir dia, dan dia mendengar suara kita, sehingga kita minta kepada dia agar mendoakan kita atau mendoakan ayah kita. Anak pun kadang-kala minta doa sama ayahnya, minta doa sama ibunya, atau minta doa sama teman-temannya. Atau ada jemaah berangkat haji mengatakan, Pak jangan lupa doain anak ya, panggil anak nanti supaya anak bisa berangkat haji, umpamanya seperti itu. Itu diperbolehkan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Yasmin, dari Bengkulu. Mohon maaf Ibu, tampaknya suaranya masih sangat kecil. Bisa lebih dikencangkan lagi? Saya Yasmin dari Bengkulu. Dari Bengkulu, silakan Ibu. Yang saya ingin tanyakan, saya sudah mendoakan orang agar dia mendapatkan hidayah. Tapi orang tersebut malah terus mendolimi saya. Jadi bagaimana solusinya Ustadz? Dan apakah yang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz itu dapat dirubah dengan doa takdirnya? Terima kasih. Baik. Jazakillahu khairan untuk Ibu penanya di Bengkulu. Tafadhol Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ada orang-orang yang menyakitin kita, mengganggu kita, mendolimin kita.
Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Ya, Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang sifat orang-orang yang baik, Allah mengatakan di surah Asy-Syura ya, ayat 39, Allah mengatakan walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mereka adalah orang-orang yang kalau dizalimin, disakitin, mereka bela diri. Boleh kita bela diri. Lalu Allah katakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan perbuatan buruk keburukan yang sama. Kejahatan, balasannya kejahatan pula. Yang sama, persis. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, wa aslah, dan dia memperbaiki, berbuat baik kepada orang yang menzaliminya, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasan buat dia, ganjaran buat dia dijamin sama Allah Azza wa Jalla. Innahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka dengan orang yang melakukan kezaliman. Tetap Allah benci. Tapi tugas kita, kalau ada orang yang menzalimin kita, kita lihat. Kalau kita lihat orang ini nggak ngerti, kita maafkan dia. Tapi kalau kita melihat, kita doakan kebaikan buat dia. Tapi kalau lihat ini orang tambah jadi, dia bukan hanya berbuat kezaliman kepada anak, dia menzalimin orang lain terus seperti itu. Apakah boleh kita mendoakan keburukan buat dia? Ya Allah, mudah-mudahan fulan nggak panjang umur ya Allah. Mudah-mudahan fulan diazab sama Allah supaya dia sadar. Boleh. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan itu tentunya lebih baik. Kalau pertanyaan apakah doa kita bisa merubah yang di Lauhul Mahfuz? Enggak. Semua sudah ditulis. Tapi doa itu bisa merubah takdir Allah SWT. Takdir itu ada yang kita tahu semuanya ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada takdir yang ditulis setiap tahun. Ada takdir ketika manusia di perut ibunya umur 120 hari. Maka disinilah Rasul SAW mengatakan la yaruddul qada illa doa. Nggak ada yang bisa menolak al-qadar atau takdir Allah atau ketentuan Allah kecuali doa. Doa pun termasuk takdir Allah. Maka berdoalah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan putus asa. Baik itu mendoakan kebaikan, semoga dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau dilihat dia berbahaya ya, kemudian engkau merasa dizalimin dan engkau mau berdoa keburukan buat dia, Nabi SAW mengatakan tentang doa orang yang dizalimin kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimin. Enggak ada hijab antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhati-hati jangan sampai menzalimin orang. Tapi kalau kita mau doakan kebaikan buat orang yang menzalimin kita, diperbolehkan. Sebagaimana kita diperbolehkan untuk mendoakan keburukan buat orang yang menzalimin kita. Tapi lebih baik kalau kita memaafkan dan kita berbuat baik sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah ingin bertanya, Ustaz, mengapa setiap kali berdoa memohon sesuatu saya terkadang malah diuji Ustaz? Apakah ada salah dalam doanya Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau ada orang berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla lalu diuji, antum perlu introspeksi diri. Yang pertama, koreksi hati antum. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku bergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Allah bergantung dengan prasangka hambanya kepadanya. Jadi ketika engkau berdoa mohon sama Allah SWT, coba lihat, mungkin kau pesimis. Mungkin kau nggak yakin. Mungkin kau mengatakan, kayaknya nggak dikasih, kayaknya ini, kayaknya itu. Bisa jadi itu menjadi penyebab engkau dapat ujian dari Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seorang hamba memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus yakin Allah akan kasih. Tapi bisa jadi dikasihnya itu bukan yang dipinta diberikan.
Bisa jadi ada balak besar yang akan menimpa dia. Dengan doanya dihindarkan dari balak tersebut. Atau dihimpun, disimpan buat dia. Maka ketika antum berdoa memohon kepada Allah, lihat introspeksi diri dan yakin. Atau ada penyebab lain yang menghalangi doa kita dikabulkan. Di antaranya makan haram. Bisa jadi di tubuhmu ada daging yang tumbuh dari yang haram. Maka hendaklah kita introspeksi diri dan jangan putus berdoa. Bahkan ujian cobaan itu terkadang bisa memotivasi kita untuk lebih fokus berdoa, konsentrasi dan lebih semangat berdoa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dengan Rani dari Riau. Baik, silahkan Ibu Rani. Ustaz, saya mau tanya. Saya kan sama suami sudah 6 tahun menikah, belum punya keturunan. Terus saya sarankan sama suami begini, Ustaz, suruh dia menikah lagi, tapi saya tidak mau dipoligami. Apakah saya berdosa, Ustaz, meminta cerai dengan alasan tersebut? Karena saya tidak mampu untuk dipoligami. Terus suami saya nggak mau poligami. Dia bilang sabar aja, usaha aja gitu. Tapi saya kasihan lihat dia, Ustadz, karena sudah 6 tahun menantikan keturunan, belum juga dikasih momongan gitu. Bagaimana solusinya, Ustadz? Mohon doanya biar supaya kami dikasih momongan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Nah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang pertama, buat ibu yang baru 6 tahun berdoa, baru 6 tahun menikah, kemudian sudah putus asa, jangan putus asa. Temenin suaminya, dampingi suaminya. Bagaimana sabarnya istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Puluhan tahun sampai Nabi Ibrahim tua. Dan mengatakan beliau baru punya anak Ismail umur 80 tahun. Ibu baru berapa, suaminya baru berapa. Kemudian Nabi Zakaria, baca nanti di surat Maryam. Bagaimana Nabi Zakaria yang enggak putus asa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla sama istrinya dan juga tidak menikah lagi. Ada orang yang seperti itu. Maka jangan berhenti berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Terus kalau mengatakan ibu mungkin tadi suaminya ya disuruh nikah lagi tapi ibu minta cerai sama dia, ya enggak bagus lah yang seperti itu. Kalau ingin memperkenankan suaminya menikah lagi, ibu dampingin dia. Ibu mungkin cinta dia. Dia tidak ingin berpisah dengan ibu. Dan bisa jadi dengan dia menikah lagi, ibu bisa punya anak. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun gak punya anak. Akhirnya Sarah, istri Nabi Ibrahim, itu menyuruh Nabi Ibrahim menikah dengan budaknya, dengan Hajar. Menikah, punya anak. Ketika punya anak, istrinya Nabi Ibrahim punya anak juga. Maka itu menjadi sebuah solusi sebenarnya. Dan kita tahu poligami disyariatkan bukan untuk memberatkan kehidupan, tapi menjadi solusi untuk segala permasalahan. Asalkan mampu melakukan keadilan. Tapi kalau suami melakukan kezaliman, baru istri berhak untuk gugat cerai. Doakan mudah-mudahan suaminya punya anak dan anti punya anak. Kalau memang suami tidak mau poligami, anti sabar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya pertanyaan penutup untuk kesempatan kajian kita di malam hari ini, Ustaz. Penanya dari hamba Allah ingin meminta doa yang harus saya baca, Ustaz, agar ibu saya mendapatkan hidayah bisa kembali lagi menjadi muslimah, Ustaz. Doa apa yang harus saya baca? Mohon penjelasannya, Ustaz. subhanallah jamaah ya. Nih bicara nikmat hidayah.
Kita tiap hari nggak boleh berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ada orang yang udah Islam, ada yang bertahun-tahun Islam, ada yang orang tua kita akhirnya murtad. Supaya kita tahu dengan harganya hidayah. Minta ketetapan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Bagaimana dengan anak yang orang tuanya murtad? Doa apa yang harus dia baca? Baca doa Allahumma hdi ummi. Allahumma hdi ummi. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibuku. Sebagaimana doa Nabi SAW untuk ibunya Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Karena itu ibumu sendiri, maka katakan Allahumma hdi ummi. Dan antum perbanyak sholat malam. Perbanyak ibadah sunnah agar doa antum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan putus asa. Terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ibumu dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kembali menjadi Islam yang taat dan patuh kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kepada semua pemirsa Roja TV, pendengar dari Roja, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.